Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini, insya Allah ta'ala kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan di dalam episode kali ini kita akan membahas kitab yang pertama dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain, yakni berjudul Ijazul Masih. Dan ini adalah pembahasan yang kelima mengenai buku ini, di mana di dalam buku ini tertulis atau Hadrat Masih Maud SAW menulis tafsir berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kemudian kita bahas apa-apa saja yang dituliskan di dalam buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini adalah pembahasan yang kelima ya Pak ya mengenai buku ini. Dari sini kita bisa melihat bagaimana keluasan buku ini, tafsir surah Al-Fatihah yang beliau tuliskan. Dan pada saat ini bagian terakhir ya Pak ya, kita akan membahas 3 bab terakhir di dalam buku ini. Yang pertama bab ke-6 di mana Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai surah ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Kemudian Ihdinas Siratal Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Kemudian bab yang ke-7 dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bagian ke-8 atau bab ke-8 kesimpulan mengenai tafsir surah Al-Fatihah yang beliau jelaskan secara menyeluruh ya Pak ya. Baik, kita masuk ke bab ke-6 mengenai ayat Ihdinas Siratal Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud di dalam kitab ini? Silakan Pak. Jazakumullah. Bab yang ke-6 ini berisikan fi tafsiri qaulihi ta'ala, mengenai tafsir firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berkaitan dengan hidayat, dengan hidayah. Tapi hidayah ini diberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat hidayah kepada mereka. Beliau menyampaikan, i'lam anna hadhil ayat khazinatun mamluwatun minan nakat. Ketahuilah bahwa ayat-ayat ini ya merupakan atau dipenuhi dengan khazanah yang syarat dengan poin-poin, dengan poin-poin penting. Wa hujjatin bahiratin alal mukhalifin wal mukhalifat. Juga di sini ada hujah yang terang bagi para penentang, baik itu penentang laki-laki maupun penentang perempuan atau orang-orang yang mengajukan keberatan. Wasanad kuruha bitasrihat, dan kami akan menyampaikannya dengan penjelasan-penjelasan. Wa nurika ma aronallahu minad dalailil wal bayinat, dan kami akan memperlihatkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kami. Fasma minni tafsiroha la'allallaha yunjika minal balati. Maka dengarkanlah daripadaku tafsirnya, tafsir surat Al-Fatihah, supaya Allah Ta'ala memberikan keselamatan kamu dari hal-hal yang sia-sia. Amma qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, adapun firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, famaknahu, artinya itu adalah aronan nahjal qawim. Artinya dia memperlihatkan kepada kami jadi jalan yang lurus, jadi jalan yang benar, ya, nahjal qawim. Wasabbatana ala tariqi
yusilu ila hadratika, dan membuktikan atau menetapkan bagi kami cara supaya dia supaya jalan itu menunjukkan suatu jalan yang mengantarkan kepada majikan kami, ya, ila hadratika, kepada hadirat engkau, wayunji min uqubatika, dan menyelamatkan dari hukuman engkau Allah Ta'ala. Suma'lam anna litahsilil hidayah turukon inda sufiyah. Nah, ini yang menarik ya. Ketahuilah ya, lalu ketahuilah bahwa untuk meraih, mendapatkan atau menghasilkan hidayah ya, karena kita berdoa ihdi, berilah hidayah atau tunjuki. Di sini ada jalan-jalan, ada cara-cara, ya, indah supiah. Jadi kalau menurut ahli tasawuf itu ada tarekat, gitu ya. Tarekat itu ya, tarekat itu cara, zamannya turuk. Nah, menurut sufi kalau untuk itu ada tarekatnya. Nah, tarekatnya itu ya mustahrijatum minal kitabi was sunnah. Nah, di mana cara-cara atau metode-metode tersebut, jalan-jalan tersebut itu keluar atau berasal dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya, ahaduha ya tolabal ma'rifah. Salah satu dari jalannya itu adalah mencari tahu makrifat tersebut, mencari tahu makrifah. Ya, jadi ada upaya, ada cara untuk mendapatkan makrifah, artinya mengenal zat Allah Ta'ala. Ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan cinta Allah Ta'ala kalau kita tidak kenal. Nah, maka cara yang pertama itu di sana adalah salah satunya tolabal makrifah. Ya, bagaimana cara mendapatkan makrifah? Bidalili wal hujjah, artinya dengan petunjuk, dengan dalil, dan juga dengan bukti. Kita mengenal wujud Allah Ta'ala dengan dalil, dalilnya apa gitu kan. Hujah, hujahnya apa. Artinya dengan dalil itu sesuatu yang bisa memberikan petunjuk atau clue gitu ya. Atau hujah berupa bukti. Kemudian wasani, ya, tarikah yang kedua adalah wasani tasfiyatul batin bi anwa'ir riyadah. Artinya melakukan pemurnian atau penyucian batin, ya, batin bagian inner, dalam, ya. Caranya bi anwa'ir riyadah, dengan berbagai, kalau dalam bahasa itu exercise, ya. Exercise itu dalam itu mungkin olahraga, latihan yang seperti itu. Tapi kalau dalam ini riyadah itu kan misalnya baitur riyadah. Jadi misalkan tempat atau rumah untuk melakukan beberapa aktivitas riyadat seperti puasa, berhalwat, ya. Jadi menurut sufi itu riyadat itu bukan olahraga, tetapi latihannya berupa berhalwat. Nah, itu yang kalau di Qadian itu Hajat Basrimun ada baitur riyadat, ya. Nah, sufi, para ahli sufi tahu istilah itu ya, riyadat di sini, ya. Jangan disalahpahami. Riyadohnya kan dalam bahasa Arab olahraga, tapi maksudnya olahraga ruh kalau di sini ya berhalwat, ya, seperti itu. Supaya kita masuk ke suasana bahasa sufi gitu ya. Karena tarikat itu identik dengan sufi ya. Wasalis, dan yang ketiga adalah inqita'u ilallah, ya. Wasofaul mahabbah. Jadi melakukan pemutusan hubungan demi Allah, ya, pemutusan dengan dunia, inqita', melakukan inqita' artinya demi menuju kepada Allah, wasofaul mahabbah, artinya pemurnian cinta. Bagaimana supaya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu murni. Sofaul mahabbah, ya. Wa talabul madad minal hadrati, ya, dan mencari pertolongan dari hadirat Allah Ta'ala. Bil muwafaqati tamati wa bi nafiyat tafarruq. Ya, jadi dengan menyesuaikan, dengan penyelarasan yang sempurna, dan dengan meniadakan tafarruq. Tafarruq artinya perpecahan.
Wabit taubati ilallahi wal ibtihal wa du'a wa aqdil himmah. Dengan melakukan tobat kepada Allah, dengan merendahkan diri berdoa, wa du'a dengan tadi ibtihal itu artinya merendahkan diri, wa du'a berdoa, wa aqdil himmah dan melakukan misi-misi, ya, misi-misi atau tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini disampaikan bal hasa biqaulihi siratal ladzina ala tahassusil mursyidin, ya. Jadi di sini juga bahkan ada upaya, ya, dianjurkan, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala siratal ladzina, ya, itu yaitu jalan mereka ala tahassusil mursyidin, artinya yang berada di dalam semangat para mursyid wahadin, para hadi min ahlil ijtihad wal istifa minal mursalin wal anbiya, ya. Nah, jadi yang ahli ijtihad, ahli istifa, ya, dari antara para rasul dan para nabi, ya. Siapa mereka itu? Fa innahum qaumun asaru darul haq ala dariz zuri wal gurur. Para nabi dan rasul itu adalah mereka ada suatu kaum atau orang-orang yang mereka itu lebih mengutamakan darul haq, ya. Jadi tempatnya kebenaran di atas tempatnya kepalsuan dan tipu daya. Ya, ini yang dimaksud dengan yang disampaikan siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala hidayah. Tadi hidayah sudah disampaikan berdasarkan kaidah sufi seperti tadi, ya, seperti itu. Itu mungkin sekilas mengenai ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Sangat luar biasa penjelasan Hadrat Masih Maud. Tadi belum menjelaskan mengenai cara-caranya juga ya Pak, secara Ya. pembahasan atau bahasa yang digunakan pun bahasa-bahasa sufi ya Pak, tasawuf yang disampaikan memang sangat luar biasa. Lalu masuk ke bab ke-7, yakni ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa hal-hal yang beliau jelaskan dalam bab ini? Yang menarik adalah bahwa kita tahu bahwa ayat ke-6 itu ihdinas siratal mustaqim. Lalu ayat ke-7 itu ada semacam 3 variabel, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seperti ada 3, ya. Nah, tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam memilah yang siratal ladzina an'amta alaihim berada atau beliau masukkan kepada bab ke-6. Dan secara khas di bab ke-7 beliau hanya mengulas fi tafsiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena di sini beliau akan menyinggung atau mengupas tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Yaitu maksudnya al-maghdub ini siapa, kemudian ad-dallin juga siapa. Di sini beliau sampaikan, i'lam as'adakallahu annallaha qassamal yahuda wan nasara fi hadhihi surah ala salasati aqsami. Ya. Ketahuilah Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepadamu bahwa Allah membagi umat Yahudi, membagi dan juga umat Nasrani di dalam ayat ini, di dalam surat ini kepada 3 bagian. Yahudi dan Nasrani kepada 3 bagian. Baik. Farogibna fi kismi minhum wa basyara bihi bifadli wa akram. Jadi kita berharap pada bagian dari Yahudi, dari antara mereka yang Allah Ta'ala telah memberikan kabar suka dengan itu, dengan karunia dan juga kemuliaan-kemuliaan. Wa allamana du'aan linakuna kamasli tilkal karam. Ya. Dan mengajarkan kita doa supaya menjadi seperti
mereka itu tilkal karom. Jadi seperti mereka, kemuliaan itu seperti mereka. Minal anbiya'i war rusulil idham. Dari antara para nabi, para rasul dan para rasul agung. Ya. Jadi bagian yang pertama kita berdoa supaya menjadi seperti nabi-nabi ataupun rasul-rasul agung di antara kaum Yahudi itu, ya. Jadi ada Yahudi, Nasrani yang golongan itu. Wa baqiyal kismanil akharon. Nah, akharon. Dan ada tersisa dua bagian yang lain, ya. Yahudi, Nasrani yang lain. Wahumal magdubi alaihim minal yahud, yaitu yang dua kelompok ini atau dua bagian ini adalah magdubi alaihim minal yahud, Yahudi yang magdub alaihim, wadhaluna min ahlil silban, dan orang-orang yang sesat daripada ahli salib. Ya. Fa amarona an na'udzu bihi min an nalhiku bihim minasyaqawati watugian. Maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari kita itu termasuk kelompok dari artinya kemalangan dan kelewat batas dari dua kelompok tadi, ya, kemalangan dan tindakan kelewat batas dari mereka tadi. Fadoharo min hadhihi surah, maka nampak dari surat ini an amarona qad turki baina khaufi warruja. Jadi nampak dari surah ini bahwa kita diperintahkan untuk meningkatkan antara qad telah diperintahkan untuk meninggalkan antara khauf wa roja, ya, wa nikmati wa bala, amma musabahata bil anbiya, adapun keserupaan dengan para nabi, wa amma syurba min ka'sil askia, ya, dan adapun kita, ya, minum dari gelasnya orang-orang yang malang, ya, yang tadi itu. Jadi kita itu sebenarnya ingin dikelompokkan kepada kelompok yang pertama, tetapi kita tidak dimasukkan kepada dua kelompok yang terakhir, ya, yang terakhir tadi, ya. Jadi di sini disampaikan fadhahara min hadhihi surah an amarona qad turika baina khaufi warajai, ya. Jadi di sini nampak dari surat ini bahwa, ya, dia memerintahkan kepada kita, ya, bahwa antara khauf dan roja itu telah ditinggalkan. Padahal sebenarnya itu keimanan itu antara khauf dan roja, ya. Wa nikmatu wa bala. Jadi ada kenikmatan juga ada ujian, ya. Jadi hal-hal yang seperti tadi. Di sini disampaikan juga bahwa faqad hifa alaihi ayyakuna kan nasara wal yahud, ya. Dan sebelumnya dikatakan wa man lam yakun alal hudal ala huda anbiya min fadlillahil wadud. Dan siapa yang tidak berada pada petunjuk para nabi, ya, petunjuk para nabi yang berasal dari karunia Allah Ta'ala yang maha cinta, faqad khifa alaihi ayyakuna kan nasara awil yahud. Maka mereka sudah diberikan kewaspadaan, ya, bahwa keadaannya itu adalah seperti Yahudi dan seperti Nasrani dan Yahudi. Fastadatil haja ila namujatin nabiyyin. Maka sangat diperlukan sekali untuk contoh para nabi wal mursalin dan para rasul, liyadfa'a nurahum dhulumatil magdubi alaihim wasubuhatid dhalin, untuk menjaga nur mereka, nur para nabi itu, ya, untuk supaya nur para nabi itu bisa menghilangkan
kegelapan orang yang dimurkai dan juga untuk subhatnya orang-orang yang sesat. Walidzalika wajaba zuhurul masihil mau'ud. Karena itulah harus ada kemunculan al-masih yang dijanjikan, ya. Harus ada al-masih yang dijanjikan fi hadzal zamani min hadhil ummah, di zaman ini dari umat ini. Li'anna dhalina qad kasuru, karena orang-orang sesat itu sudah menjadi banyak, ya. Faqtadatil masihu dururatul muqabalah. Jadi al-masih itu perlu untuk menghadapi kedatangan al-masih itu, untuk menghadapi kesesatan atau umat yang sesat itu perlu untuk kemunculannya. Itu yang disinggung oleh beliau. Kemudian untuk penutup mungkin di bagian akhir, ini adalah keringkasan dari bab yang ke-8 di sini, fi tafsiril Fatihah biqaulin kuliyin, mengenai tafsir Al-Fatihah secara keseluruhan. Ya, jadi disampaikan bahwa wa innallaha katabal hamda ala ra'sil Fatihah. Allah Ta'ala menuliskan hamad pada permulaan Fatihah. Summa asyara ilal hamdi fi akhiri hadhihi surah. Lalu Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada ham pada akhir surah ini. Jadi di awal ada ham, ya, ditujukan kepada Allah Ta'ala. Di sini juga di akhir juga ada ham juga yang pada akhir surat. Fa inna akhiraha labdudzalun. Maka sesungguhnya akhir dari lafaz di kalimat ayat surat Al-Fatihah adalah kata dzalun. Wahum nasara alladzina a'radu an hamdillah. Karena orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang berpaling daripada memuji Allah, malah memuji wujud yang selain Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala di awal memerintahkan, ya, alhamdulillah, untuk hamdun itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, di akhir itu kok dengan menarik sekali dikaitkan dengan ham juga. Nah, karena wujud dolin ini adalah wujud kaum yang justru sudah memalingkan ham bukan ke Allah Ta'ala tetapi ke wujud lain yang selain Allah Ta'ala, ya. Jadi di sini wa a'tu haqqahu li ahadin minal makhlukin, justru hak hamd itu diberikan kepada salah satu makhluk, ya, salah satu makhluknya. Jadi fa inna haqiqatad dalalah ya tarakul mahmud alladhi yastahiqu alhamda wasana. Jadi hakikat daripada dolalah atau kesesatan yang ada di akhir surat Al-Baqarah itu adalah meninggalkan mahmud, meninggalkan orang yang selayaknya pujian itu dialamatkan kepada wujud Allah Ta'ala, justru dibelokkan kepada wujud yang selain Allah Ta'ala. Siapa kaum tersebut? Ya. Jadi mereka itulah kaum-kaum yang sudah membelokkan ham, sanjungan dan pujian kepada li ahadim minal makhlukin, pada salah satu dari makhluk. Ya. Jadi itu mungkin yang ada di akhir dari uraian tafsir surat Al-Fatihah ini. Jadi kita dari awal sampai akhir ini sebenarnya belum seberapanya, ya. Sangat luas, sangat mendalam. Yang disampaikan pada kesempatan ini hanya hal-hal yang bisa disampaikan. Sebenarnya kalau kita ingin ulas tidak akan selesai berepisode karena memang satu juga bahasa yang disampaikan juga bukan bahasa kita, ya. Kemudian juga memang ini adalah dari bahasa Allah Ta'ala melalui malaikat yang diturunkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ya, baik. Yang terakhir Bapak sampaikan adalah bagian bab ke-8 ya Pak, ya, kesimpulan atau penjelasan Hazrat Masih Maud mengenai surah Al-Fatihah secara menyeluruh. Dan tadi poin yang menarik Bapak sampaikan, yang kita bahas ini adalah bukan poin-poin penting ya Pak, ya. Semuanya penting, pembahasan mengenai tafsir semuanya penting dan banyak kandungan
makna di dalamnya yang harus bisa kita kupas. Tetapi apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang bisa kita sampaikan ya Pak ya, betul. dengan keterbatasan kita miliki untuk menggali ma'rifat ilahi yang terkandung dalam buku ini. Semoga dengan ini pun dapat memberikan banyak manfaat bagi para pendengar kita ya Pak ya. Baik, saya ucapkan jazakumullah kepada Bapak yang telah memberikan pembahasan mengenai buku ini sampai bagian kelima ya Pak, bagian akhir dari pembahasan buku ini. Sekali lagi jazakumullah. Alhamdulillah, jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ijazul Masih, buku pertama dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW dan kepada Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.